Selamat sore teman-teman eksekutif. Bersama saya lagi Pendeta Hermon Siregar, mendampingi saudara dalam belajar Bahasa Yunani 2. Mari kita mulai kelas kita dengan kita melihat bagian yang pertama dari pelajaran kita di dalam diktat itu ada di dalam pelajaran 14 yang disebut dengan nomina deklinasi 3. Nah, untuk mempermudah pengajaran ini, saya sudah patisarikan pelajaran ini di dalam PowerPoint ya. Jadi ini saya bilang catatan untuk kata benda deklinasi 3. Kalau kita bicara nomina ya, sama dengan kata benda itu di dalam bahasa Yunani ada 3 ya bentuknya yang mudah kita sudah pelajari, yaitu kata benda deklinasi 2. Cirinya adanya akhiran os untuk kata benda maskulin, ada juga kata benda yang berakhiran on untuk kata benda netral. Nah, kata benda deklinasi 1 dikatakan ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kata benda feminin, dan kelompok yang kedua ya dikatakan adalah kata benda maskulin. Jadi akhiran e dan sebagian akhiran a, ada 5 bentuk perubahannya. Nah, ini dia. Yang 1 sampai 3 ini kita lihat ini rata-rata didominasi oleh kata benda feminin. Ya, ini jika berakhiran epsilon, iota, rho, jika berakhiran sigma, double lambda, zeta, psi, dan psi. Lalu jika berakhiran di luar rumus 1, 2 itu. Tapi semuanya itu adalah kata benda kata benda deklinasi 1 atau kata benda feminin. Nah, lalu yang kedua adalah bagian keluar jika berakhiran epsilon, iota, rho untuk yang maskulin. Lalu jika berakhiran di luar rumus 4, itu yang umum atau untuk yang maskulin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah kata benda deklinasi 3. Kata benda deklinasi 3 dibagi ke dalam 5 ya. Nah, ini 5 ya, saudara ya. Ke dalam 5 kelompok. Ya, jadi kelompok kata benda yang berakhiran pangkal huruf alir yaitu lambda, mu, nu, dan rho. Lalu yang kedua adalah kelompok kata benda yang berakhiran dipendekkan ya. Lalu yang ketiga adalah kelompok kata benda yang berakhiran pangkal huruf tak bersuara. Nah, ini dia kappa, pi, ya, tau, gamma, beta, delta, ki, pi, dan theta. Lalu yang keempat adalah kelompok kata benda yang berakhiran pangkal vokal. Lalu yang kelima adalah kelompok kata benda netral. Nah, ini jadi 5 ya. Jadi 5 kelompok ya. Kalau yang di sini tadi 5 kelompok, deklinasi 1 juga 5. Ya, kalau yang di sini 2. Ya, jadi ingat ya. Deklinasi 2 2 bentuk, lalu deklinasi 1 5 bentuk, lalu deklinasi 3 itu juga 5 bentuk. Nah, kalau kita melihat contohnya di di kata-kata itu di kosakata aja, kita lihat kosakata saja. Nah, ini yang harus Anda lihat adalah kosakata 2 ya, dan juga kosakata 1. Kosakata 1, nah ini dia. Ini juga kata benda ya, di dalamnya ada hal-hal ini ya yang berkaitan dengan ini ya. Jadi ada ion, ionos ya, misalnya seperti yang dikatakan di sini, ion, ionos. Cara mencari pangkalnya buang aja os di sini. Os. Jadi ini akhirannya adalah nun. Jadi lihat ya, jadi cara melihat pangkal dari kata benda deklinasi 3 itu adalah dari kata benda genetifnya. Jadi ini nominatif ya. Jadi kalau dia di dalam kamus itu dibuat 2 bentuk. Nah, ini kalau di kosakata itu kosakata 1 lihat nih ya. Ini 2 bentuk. Jadi ini nominatif, ini genetif. Seterusnya sampai ke bawah gitu. Kalau ini adalah biasa saja. Jadi ini tidak bagian dari kata benda deklinasi 3 seperti arke, anggelia, dan koinonia. Karena ini adalah bagian perbendaharaan penambahan kosakata kita saja. Nah, lalu ini yang berakhiran vokal itu ya, vokal ya. Jadi ini lihat di sini 2 bentuk juga. Ini genetif, ini nominatif, ini genetif, ini nominatif, ini genetif, dan seterusnya. Nah, ini juga sama ya, ini nominatif, ini genetif. Jadi kalau di sini rata-rata ya, yang stem iota itu rata-rata berakhiran epsilon, yang stem eu rata-rata berakhiran feminim di sini, ini di sini maskulin. Kalau di sini maskulin juga. Tapi 2 bentuknya ya, selalu 2 bentuk, nominatif dan genetif. Ya, nominatif dan genetif. Nah, sedangkan yang di sini semua netral. Ya, di kosakata 3 ini semuanya netral. Ya. Dan semuanya 2 bentuk kan. Nah, lihat di sini.
Jadi semuanya 2 bentuk. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ini bentuk-bentuknya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya ya, tadi yang dikatakan kalau kita menggunakan ini, jika kata benda deklinasi 3 di bagian ke dalam 5 kelompok itu, nah ini dia. Jadi buang aja ini. Ini airannya adalah nun, di sini airannya adalah tau, di sini delta. Nah, ini ikut yang mana dia? Ya, nah ikut yang kelompok-kelompok ini. Nah, ini dia ya aturan-aturannya. Di sini adalah tau, di sini adalah kappa, di sini tau, di sini rho, di sini rho. Ya, ini yang biasa. Ya, ciri khasnya. Ya, ini dia ya. Ciri khas utama nomina deklarasi 3. Yang pertama dikatakan bentuk kamusnya mencantumkan 2 bentuk perubahan, yaitu bentuk nominatif dan genetif. Nah, ini harus diingat nih ya, bentuk nominatif dan genetif. Lalu yang kedua, untuk mencari pangkal harus dicari dari bentuk genetif. Nah, itu tadi yang saya bilang ya, di bentuk yang kedua yang dicantumkan dalam bentuk kamus dalam daftar kosakata. Nah, jadi yang di sini ya, jadi kalau kita mau mencari pangkalnya harus bukan dari ion, tapi dari ionos. Sekalipun mungkin kita bisa melihat di sini sudah benar nun, tapi mencari pangkalnya harus dari yang genetif. Ya. Oke, lalu untuk mengetahui jenis dari kata benda tersebut, perhatikan artikel yang dicantumkan pada kosakata. Artikel ho itu adalah untuk kata benda maskulin, he untuk feminim, dan to untuk netral. Nah, dalam nomina deklarasi 3 ditemukan ketiga bentuk jenis tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat di nomina deklarasi 3 ini, baik maskulin, feminim, dan netral semuanya ada. Ya. Lalu bentuk perubahan paradigma untuk kata benda deklarasi 3 ada 5 bentuk. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini dia ya. Yang pangkal huruf alir, yang di sini tadi saudara yang 5 bentuk yang dibilang. Nih, yang pertama ya, pangkal huruf alir. Nah, ini bentuk perubahannya. Ya, untuk singular, untuk ion itu ya. Ion, ionos, ioni, iona. Lalu kalau yang plural, iones, ionun, iosi, ionas. Kalau saya bilang potong ini, ya rumusnya ini saya nggak bisa mengatakan seperti itu untuk kata benda deklarasi 3 karena ini adalah rata-rata kata benda tak beraturan ya. Ya, beda dengan kata benda deklarasi 2, deklarasi 1, kita akan mudah membuat bentuk perubahannya dan dia akan konsisten. Ya. Tapi ciri khas untuk pangkal huruf alir kira-kira bentuk perubahannya seperti ini. Jadi airannya on, os, ya i, ya nun, os, i, a. Nah, ini dia. Jadi ionois ini S, on, ya C, ya lalu as. Ya. Lalu pangkal dipendekkan. Nah, pangkal dipendekkan ini yang singularnya adalah pater, ya. Pater, patros, patri, patera. Lalu pateres, ya paterun, patrasi, dan pateras. Nah, ini sama juga ya. Ini ro, os, ya i, a, lalu s, on, i, as. Ada bilang si juga bisa, as. Ya, lalu pangkal huruf tak bersuara. Nah, ini tadi yang dikatakan yang di dalam bagian ini seperti misalnya elpis, elpidos, elpidi, elpida, elpides, elpides, elpidon, elpisi, elpidas. Ya, lalu karis, karitos, kariti, karin, karites, kariton, karisi, karitas. Nuk, nuktos, nukti, nukta. Ini dari elpis pengharapan, ini karis karis anugerah, nuk itu adalah cahaya ya, atau kegelapan kalau nggak salah ya. Ya. Ya, nuk, nuktos, nukti, nukta, lalu nuktos, nukton, nuksi, nuktas. Yang vokal itu adalah pangkal iota. Ini dia pistis, pisteos, pistei, pistin, ya pisteis, piston, pistesi, pisteis. Kalau yang pangkal EU, hierus, hieros, hieri, hierea, ya lalu hiereis, hireun, hiereis, hiereusi, hiereis. Ya, jadi sekali lagi ya. Hiereus, hiereus, ya hierei, hierea, hireis, hireun, hireusi, hireis. Kalau pangkal U, iktus, iktuos, iktui, iktun, iktues, iktuon, iktuisi, iktuas atau iktus. Ya. Kalau yang netral ini dia. Ya, jadi genos, genos, genei, genos. Gene ya
geneon, genesi, gene. Kalau yang di sini soma, somati, somatos, somati, soma. Lalu somata, somaton, somasi, somata. Nah, ini yang bentuk-bentuknya. Saya rasa itu ya, nggak sulit ya saudara ya. Karena di nomina deklarasi 3 memang agak berbeda ya dengan nomina deklarasi 2, deklarasi 1 itu ya kalau. Nah, kalau yang kita lihat nih ya, ini rumus-rumusnya. Ya, kalau kita lihat di sini rumus utama nominanya, lalu yang ini netralnya nggak ada ya apa untuk tunggal tidak ada os. Nah, ini agak sulit untuk dipahami. Jadi sehingga memang ya salah satunya ini yang tadi yang saya angkat ke sana ya ke PowerPoint. Jadi salah satunya memang harus kita lihat bagian-bagian ini. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan ya untuk kita semuanya supaya kita bisa memahami dengan baik bentuk-bentuk kata benda deklinasi 3 ya, bentuk-bentuk kata benda deklinasi 3. Nah, ini ada tugas kita ya teman-teman ya, ada tugasnya, silakan Anda terjemahkan di latihan 1 misalnya ini ya. Elpida ou ekomen hoti ou ginos komen ton korion. Jadi kami, ini kalimat utamanya, kami tidak mempunyai pengharapan sebab kami tidak mengetahui Tuhan. Ya, tidak mengetahui Tuhan. Lalu yang kedua, T kariti auto hoteos esosomen hamartolos. Ya, jadi terjemahnya adalah di dalam anugerahnya, ini ya, di dalam anugerahnya Allah telah menyelamatkan orang-orang berdosa, ya, orang-orang berdosa. Jadi bisa dilanjutkan nomor 3 sampai nomor 12 ya. Jadi silakan lanjutkan. Ini contoh nomina deklarasi 3 pangkal alir tak bersuara dan dipendekkan. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Jadi silakan ya, coba diterjemahkan tuh nomor 3 sampai nomor 12. Nah, sedangkan contoh nomina deklinasi 3 vokal itu ini dia contoh-contohnya. Ya, contohnya ada latihan 2. Jadi ho matetai to kurio stiosi arton kai iktun ya kai stakuas. Jadi murid-murid Tuhan sedang makan roti dan ikan dan gandum. Ya, dan gandum. Lalu nomor 2 ho mesias Ekorusen to evangelion tois eliosi kai hoi arkeris kai hoi gramatis epempon tos dulos auton aukein auto. Jadi Mesias ini apa ini sedang mengkhotbahkan Injil ya, Mesias itu telah mengkhotbahkan Injil ini alieusi kepada siapa ini? Ya, Anda bisa lihat di sini ya, di kosakata ini. Coba kita lihat ya. Jadi aliosi itu adalah kalau nggak salah nelayan atau yang lain. Coba kita lihat dulu. Iya, jadi ini sebenarnya kalau nggak salah ini kepada Aleusi itu nelayan dan Arkerios ya. Ini Arkerios itu kalau nggak salah, aduh kenapa lupa saya. Ya. Ya, kita lewati ini. Ya. Tapi Grammateis itu adalah ahli Taurat. Ya, epempon tos dulos auton apen auton. Ya, jadi epempon ya, pempo ya, hamba-hamba membawa ya, epempo, pempon ya, epempon tos. Ya, ini kosakatanya masih jauh di belakang sebenarnya. Jadi nomor 2 ini mungkin diabaikan dulu ya, teman-teman ya. Nomor 2 diabaikan. Nanti coba kita lihat. Oke.
Nah, jadi Anda cuma melihat ini aja ya, nomor 3 sampai nomor 10 di sini terjemahannya. Karena di sini ada beberapa kosakata yang saya lihat kita belum nyampe ya. Coba saya lihat dulu nih. Ya. Atau kita sudah lihat sebenarnya mungkin di Yunani 1 ya. Ya, coba kita lihat di Yunani 1 dulu, kosakata Yunani 1. Apakah ini sudah kita pelajari? Iya, ini kenapa jadi ini ya? Nah, ini juga nggak ada. Ya, oke. Agak sulit ya, teman-teman. Nanti coba kita lihat dulu ini kosakatanya masih saya lihat agak acak dia ya. Karena di sini nggak ada dia. Oh, ya, ini Arkerus itu imam besar. Maaf ya. Lalu ya, saya benar tadi ya. Jadi Hailius itu adalah nelayan, Arkerus itu imam besar, ya, imam besar. Gramatir itu ahli Taurat. Jadi saya nggak salah ya, teman-teman ya, nggak salah ya. Saya hanya ragu saja. Ya, jadi nggak salah. Mari coba kita lagi kembali ke sini. Jadi Mesias telah mengkhotbahkan ya, telah mengkhotbahkan Injil kepada nelayan dan ini ya Arkerus tadi ini imam besar dan ahli kitab. Lalu mereka telah ini dia telah Pempo itu membawa ya. Mereka telah membawa hamba-hambanya ya mendengarnya. Mereka telah membawa hamba-hambanya mendengarnya. Auken ini adalah infinitif ya. Jadi benar ya teman-teman ya, sekali lagi ya, Mesias telah mengkhotbahkan Injil kepada nelayan dan ahli Taurat dan orang Farisi ya, dan ahli Taurat ya. Ahli Taurat ya. Di sini ahli Taurat, di sini imam besar. Jadi kepada nelayan dan imam besar dan ahli Taurat. Lalu mereka telah membawa hamba-hambanya. Ini dia Aukin ya, mendengarnya. Ya. Oke. Lalu yang di sini nomor latihan 3 ya, ginos komen kai tutelema kaiten agapen toteu. Ya, jadi kami sedang mengetahui dan ya mengetahui juga ya, jadi ini juga ya, juga kehendaknya dan kasih dari Allah ya, kasih dari Allah ya. Lalu Okrios eselten eis tuerion kata to etos auto. Jadi Tuhan ini dia eselten ya, jadi eselto keluar dari bait Allah ya melalui etos. Etos itu coba kita lihat di sini. Etos. Ya. Ya, etos itu baik kalau nggak salah ya. Jadi coba di sini. Jadi Tuhan telah keluar dari bait Allah melalui ini dia etos ya, etos. Hodos jalan ya. Ini melalui kebaikannya ya. Ya, melalui kebaikannya. Oke, Anda lanjutkan nomor 3 ya sampai nomor 12 ya. Jadi agak-agak sulit ya. Jadi makanya Anda harus jeli memperhatikan ya. Harus jeli memperhatikan dan utak-atik aja, ini nggak apa-apa saudara ya.
Gak apa-apa Anda utak-atik dengan baik, ya Anda lihat lagi ya bentuk-bentuknya, ya ini supaya kita bisa paham artinya dengan baik ya. Jadi bisa dihafalkan dengan baik ini semuanya. Ya, poliostatis, ya staius perselisihan kota, ya polis, ya ini semuanya. Yang tadi ini ya hampir nggak saya lihat ini, tapi ini bisa dilihat jadinya. Ya, iktuos ikan, stakos bulir gandum. Ya, nah ini yang etos ya. Adat istiadat, sorry, adat istiadat ya. Saya juga agak ragu. Ya, jadi kalau diterjemahkan yang ini Hokrios Eselten. Jadi Tuhan telah keluar dari telah keluar ya ke bait Allah melalui kebiasaannya, atau bukan keluar, datang ya kalau nggak salah ya. Eselten itu Eselton ya. Tuhan telah datang ke bait Allah ya dengan kebiasaannya, melalui kebiasaannya atau bersama kebiasaannya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi sekali lagi Anda kerjakan latihan 1 itu nomor 3 sampai nomor 12, lalu latihan 2 nomor 3 sampai nomor 10, lalu latihan yang ketiga adalah nomor 3 sampai nomor 12. Saya rasa cukup demikian, ketemu lagi kita besok untuk pelajaran yang ke-15 yaitu partisip. Saya percaya Tuhan memberkati saudara dan menolong saudara untuk melanjutkan lagi studi ini dengan baik, memperdalam. Ingat baca baik-baik, baca diktat, hafal kosakata, hafal pelajaran yang prinsip-prinsip yang saya berikan. Anda pasti bisa mengetahui pelajaran dengan baik. Jangan lupa Anda mensubscribe ya, atau membuat tanda setuju atau sudah mendengarkan ya pelajaran ini dengan baik. Oke, selamat sore buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pelajaran ini. Berkati mahasiswa yang sudah belajar, tolong mereka beri hikmat, akal budi yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ketemu lagi besok ya. Malam ini saya tunggu tugas-tugas yang saya minta. Lalu nanti kalau masih belum selesai, mungkin bisa dikumpulkan minggu depan, hari Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.